bahas poin yang pertama, yaitu mengenai motivasi rendah. Tinggi rendahnya pencapaian seseorang dipengaruhi oleh motivasi berprestasi yang ada pada dirinya sendiri. Tanpa motivasi tersebut, siswa akan merasa sulit untuk memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Tentu saja, hal ini akan berdampak buruk bagi kualitas dirinya juga masa depannya. Salah satu alasan mengapa ada remaja yang memiliki nilai rendah di sekolah dipercaya bukan karena bodoh, namun karena tidak tertarik atau termotivasi dengan pelajarannya. Kegagalan-kegagalan tersebut tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya inteligensi, melainkan karena ada beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan siswa dalam belajar yaitu tidak adanya semangat dalam diri siswa untuk belajar karena minat dan motivasi belajar siswa yang rendah. Penyebab tinggi rendahnya motivasi pada remaja terdapat pada karakter si anak itu sendiri. Selanjutnya, faktor lain yang ia sebut adalah pola asuh yang memiliki dampak pada motivasi remaja. Masalah dalam kehidupan siswa yang menjadikan lemahnya motivasi diri untuk belajar seperti masalah keluarga, putus cinta, masalah dengan teman sebaya, bolos sekolah, dan lain sebagainya. Kurangnya perhatian orang tua juga dapat menjadi faktor lemahnya motivasi belajar pada anaknya. Faktor terakhir yaitu adalah situasi dan lingkungan di sekolah yang mungkin kurang kondusif dalam membentuk motivasi belajar pada siswa. Ada remaja yang pintar, namun karena bosan dengan suasana sekolah dan tugas-tugas yang diberikan, nilai mereka menjadi menurun. Seperti kurangnya motivasi guru terhadap siswanya, hal utama yang perlu dilakukan sebagai seorang guru ialah mengevaluasi diri sendiri. Selanjutnya adalah faktor kemajuan teknologi, yang dimana tidak bisa dipungkiri memang membawa kemudahan pada setiap aktivitas manusia. Budaya-budaya luar yang terselip dalam fasilitas internet, program-program kurang mendidik, dan masih banyak hal lainnya dapat menghipnotis siswa untuk asik bermain daripada belajar. Semua itu memperbanyak aktivitas siswa sehari-hari sampai siswa melupakan belajar. Dan secara perlahan, kemajuan hebat peradaban manusia melemahkan motivasi belajar dalam diri siswa. Di sini saya Davafila akan memaparkan tentang pengertian underachievement. Pada kenyataannya, semua siswa tidak memiliki IQ yang tinggi, memperoleh prestasi yang tinggi pula. Hal ini bisa dikenal dengan istilah underachievement. Underachievement itu sendiri terjadi jika ada ketidaksesuaian antara prestasi sekolah anak dan indeks potensi sebagaimana nyata dari tes intelijensi, kreativitas, atau dari data observasi di mana tingkat prestasi sekolah lebih rendah daripada potensinya. Menurut Cox, tahun 1992, beberapa karakteristik yang ditunjukkan siswa underachievement yaitu rasa tidak senang dengan sekolah atau gurunya, dengan teman sebayanya juga kurang akrab, kurang motivasi belajar, kurang mampu melakukan penyesuaian intelektual, merasa kurang bersemangat, kurang tegas, dan sering ribut dengan teman sekelas, perfeksionis, terlalu sensitif, kurang percaya diri, dan kurang minat terhadap aktivitas sosial. Faktor-faktor penyebab underachievement, munculnya underachievement tidak serta-merta dengan sendirinya. Ada beberapa faktor penyebab underachievement yaitu kondisi fisik yang rentan menjadi penyebab underachievement yaitu gangguan kesehatan, meliputi gangguan alat indera, adanya penyakit, dan kurangnya terpenuhi nutrisi. Yang kedua yaitu kondisi psikis. Kondisi psikis rentan dengan penyebab underachievement yaitu kurangnya motivasi belajar, dorongan menjadi manusia yang sempurna atau perfeksionis, memiliki sensitivitas yang tinggi, kurang memiliki keterampilan sosial, kurang kemampuan manajemen diri dalam belajar. Yang ketiga yaitu keluarga. Lingkungan keluarga yang menyebabkan muncul underachievement yaitu diantaranya keutuhan keluarga yang mencakup dengan keharmonisan dalam hubungan antara anggota keluarga, sikap kebiasaan dan orang tua kegiatan belajar anaknya. Kondisi sosial ekonomi keluarga juga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Yang keempat yaitu sekolah. Faktor penyebab underachievement berasal dari sekolah, terdiri dari yaitu kurikulum yang di dalamnya mencakup mata pelajaran, yaitu waktu belajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Lingkungan kelas yang di dalamnya mencakup kondisi fisik kelas, interaksi kelas, jika guru berinteraksi dengan siswa. Yang kelima yaitu teman sebaya. Pengaruh teman sebaya terhadap munculnya underachievement bisa dilihat sebagai berikut. Keberadaan teman sebaya untuk dijadikan tempat pikiran, mengembangkan minat dan bakat akademiknya. Yang keenam yaitu masyarakat. Stereotip masyarakat terhadap prestasi, yang mana prestasi belajar di sekolah dianggap sebagai satu-satunya indikator kesuksesan seseorang. Pencegahan dan penanganan dari underachievement. Pencegahannya yaitu dengan cara jangan menuntut anak di luar kemampuannya. Selain itu, target yang realistik, kuasai seni menuntut. Yang keempat yaitu belajar menunda kepuasan jangka pendek. 5. Belajar dan juga memberi contoh untuk belajar aktif memecahkan masalah. 6. Beri reward atau imbalan bila anak menunjukkan prestasi besar. Penanganannya yaitu dengan pertama menggunakan sistem imbalan yang efektif. Efektivitas ini tergantung akurasi informasi prestasi anak di kelas. Yang kedua itu ajari anak untuk strategi membangkitkan motivasi. Selain imbalan yang diterimanya, ajari anak untuk mencari imbalan kepada dirinya sendiri. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan membahas materi berikutnya mengenai prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik merupakan kecenderungan seseorang untuk menunda-nunda mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang sedang ia hadapi, yang pada akhirnya mengakibatkan kecemasan karena dia tidak memiliki menyelesaikan tugas dengan pada tepat waktunya dan tidak maksimal dalam mengerjakan tugas atau bahkan bisa gagal menyelesaikannya. Aspek-aspek prokrastinasi akademik. 1. Penggambaran diri secara umum terhadap kecenderungan untuk menunda atau berhenti mengerjakan sesuatu. Misalnya, ketika saya mempunyai detail, saya akan tunggu sampai menit terakhir. 2. Kecenderungan mengalami kesulitan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak disukai dan juga mungkin menghindari atau mengelak hal yang tidak disukai tersebut. Misal, saya melihat celah atau jalan pintas untuk menghindari tugas yang berat. 3. Kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau dalam keadaan buruknya dialami. Misal, saya percaya bahwa orang lain tidak berhak untuk memberi detail kepada saya. 6. Area akademik tersebut yaitu 1. Tugas menulis. 2. Belajar menghadapi ujian. 3. Tugas membaca permingguan. 4. Tugas administrasi. 5. Menghadiri pertemuan. 6. Tugas akademik pada umumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dropout. Dropout adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Penanganan dropout tentu tidak bisa dilakukan oleh sekolah saja, melainkan harus terpadu dan bersama-sama dengan lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Adapun faktor-faktor terjadinya dropout, yang pertama, peserta didik memiliki ketidakmampuan dalam pelajaran sekolah. Yang kedua, peserta didik tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Yang ketiga, peserta didik terpaksa untuk bekerja. Yang keempat, peserta didik mengalami sakit parah. Dan yang kelima, peserta didik di dropout oleh sekolah dikarenakan sering melanggar peraturan, nakal, dan juga kemampuan belajar rendah. Adapun beberapa teknik pencegahan dropout yang bisa dilakukan oleh sekolah. Yang pertama, untuk siswa yang mempunyai ketidakmampuan dalam pelajaran sekolah, pihak sekolah bisa memberikan bimbingan belajar secara intensif dan juga bisa membentuk kelompok belajar di kelas. Yang kedua, untuk peserta yang tidak memiliki biaya untuk sekolah, pihak sekolah bisa memberikan beasiswa kepada peserta didik tersebut sehingga peserta didik tersebut dapat mengikuti pelajaran sekolah seperti biasa. Selanjutnya, untuk siswa yang mengalami sakit parah, pihak sekolah bisa memberikan keringanan dengan memberikan hari libur sampai anak tersebut bisa sehat seperti biasa dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga pemaparan materi dari kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.